Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elan Oktadipi, merupakan mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan review tentang materi pada topik 3 atau pertemuan 3 tentang kerangka berpikir, perspektif, dan analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama ialah perencanaan pendidikan. Menurut Haddad, perencanaan pendidikan itu sebenarnya adalah episode yang berantakan dan tumpang tindih di mana beragamnya orang, organisasi, dan perspektif yang beragam di dalam secara teknis dan politis. Ini memerlukan proses di mana isu-isu itu dianalisis dan dihasilkannya kebijakan, serta dilaksanakan, dinilai, dan diproses kembali atau didesain ulang. Yang kedua ialah tentang kebijakan dan pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan itu didefinisikan bahwa secara fungsional itu adalah keputusan tunggal atau kelompok, eksplisit atau implisit, yaitu mungkin menentukan arahan untuk membimbing keputusan di masa depan, memulai atau menghambat tindakan, atau panduan pelaksanaan keputusan sebelumnya. Yang kedua ialah pembuatan kebijakan. Untuk pembuatan kebijakan itu langkah awalnya adalah siklus perencanaan terlebih dahulu, lalu perencanaan harus memahami tentang dinamika perumusan kebijakan itu sendiri. Sebelumnya mereka yang merancang atau prosedur itu pelaksanaan secara evaluasi secara efektif. Yang ketiga ialah kebijakan. Kebijakan itu di dalam makalah itu dijelaskan bahwa ada 4 kebijakan macam-macamnya: kebijakan khusus, kebijakan program, dan kebijakan keputusan multi program. Yang keempat ialah keputusan strategis, di mana pembuatan kebijakan itu melibatkan 2 dimensi. Yang pertama ialah dimensi pendekatan organisasi birokratik, adalah pendekatan politik personal pribadi, di mana kebijakan itu muncul adanya 2 pendekatan, yaitu pendekatan sinoptik dan pendekatan inkremental. Pendekatan sinoptik yang berorientasi pada otoritas perencanaan pusat, sedangkan pendekatan inkremental itu bermuara pada dinamika perubahan sosial. Yang terakhir ialah tentang kerangka analisis kebijakan. Ini adalah materi yang terakhir dijelaskan pada makalah tersebut. Berarti kerangka dalam analisis kebijakan itu ada 7, yaitu analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini melibatkan politik, ekonomi, sosial. Itu sebelum kita menentukan kebijakan, itu perlu ada kerangkanya atau serangkaian panjang langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, dan sosial yang ada di masyarakat, dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang kedua ialah pembentukan kebijakan. Jadi membentuk kebijakan itu harus menyesuaikan sesuai dengan analisis yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan ini bisa juga mengundang para pakar dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang ketiga ialah analisis dari penentuan kebijakan atau pembentukan kebijakan tadi, apakah sesuai dengan analisis lingkungan atau sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut. Yang keempat ialah analisis kembali kebijakan-kebijakan itu sesuaikah dengan sumber daya manusia, biaya yang akan ditempuh, atau tindakan-tindakan yang lain, atau perencanaan-perencanaan yang kemungkinan akan menjadi gagal. Yang kelima ialah keputusan final atau keputusan kebijakan itu sendiri, di mana setelah analisis, setelah pembentukan, setelah evaluasi, setelah analisis kebijakan itu, maka adanya keputusan kebijakan atau kebijakan yang akan diterapkan, yaitu implementasi untuk mengimplementasikannya. Setelah diimplementasi secara mendalam, maka akan adanya penilaian kebijakan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe tentang perspektif dan analisis kebijakan.